Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Oka Samaita dan teman saya Komang Dito Prasetya Yuda dan teman saya Putu Rina Dewi. Saya mau menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia bab kelima pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, langue française, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh Komang Dito Prasetya Yuda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukti Talang Tuwo berangkat tahun 68 Masehi di Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi berangkat barat, dan Karangbarahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagasari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku, pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Xing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya adalah bahasa yang bernama Kwenlun, Keuluen, Kewenluen, Keenlun, Kunlun, Kuunlun yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Keenluen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Putu Rina Dewi dari kelas 1B PGSD. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur katanya. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerahnya.
Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa di Indonesia dengan pesat peranan kegiatan politik, perdagangan, perseterakabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sejarah bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.